Saya akan mulainya. Saya akan memberikan materi tentang cara membuat konten pembelajaran yang menarik untuk peserta didik. Baik, tadi sudah disampaikan bagaimana teknologi itu terintegrasi untuk zaman sekarang ya Bapak Ibu ya, zaman yang sangat masif dalam hal perkembangan teknologi. Nah, sekarang bagaimana kita memanfaatkan adanya teknologi-teknologi tersebut, kemudian kita ramu, kita buat untuk menjadi sebuah konten. Konten yang tentunya menarik untuk peserta didik. Nah, bagaimana konten yang menarik itu? Kita akan cari tahu ya Bapak Ibu ya. Kita cari tahu bersama. Ya, mungkin sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri, baik itu prestasi yang pernah saya raih, kemudian berikut pengembangan kompetensinya. Nama lengkap saya adalah Duratul Mahmuda. Saya dari SD Plus Al-Irsyad 02 Cilacap. Beberapa waktu yang lalu saya pernah mengikuti lomba membuat aplikasi mobil edukasi di BPMPK atau Balai Pengembangan Multimedia Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbudristek RI, dan saat itu alhamdulillah menjadi 10 termasuk ke dalam 10 karya terbaik. Kemudian yang kedua, pernah juga mengikuti lomba video apresiasi 10 tahun rumah belajar, itu juga masuk 10 besar karya terbaik. Kemudian ada 3 medali emas guru Olimpik. Beberapa waktu yang lalu saat kita pandemi ya, saat kita pandemi, mungkin Bapak Ibu di sini ada jebolan guru Olimpik ya bersama saya sekitar tahun 2020-2021, bisa memberikan reaksi. Kemudian ada 1 medali emas di Teacher Olympic. Lalu di tingkat provinsi menjuarai juara 3 multimedia pembelajaran interaktif. Saat itu adalah di BPTIK atau Balai Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Lalu di pengembangan kompetensi, lolos kurasi penulis praktik baik cohort 11 di PMM di tahun 2022, maaf, 2024. Kemudian Gemini Trainer tahun 2024, dan saat ini alhamdulillah bersama 4 teman dari Cilacap berada di pembatik level 4. Ya. Kemudian saya akan lanjut materinya. Ya. Menarik ya. Bagaimana sih pembelajaran yang menarik itu? Pembelajaran yang menarik itu, Bapak Ibu ya, itu adalah pembelajaran yang joyful atau yang menyenangkan. Menyenangkan untuk peserta didik kita tentu saja. Kita yang ada di jenjang SD, itu kan kita sudah melewati beberapa generasi anak didik ya. Mulai kalau saya belum terlalu lama menjadi guru SD, belum ada 10 tahun ya, masih belum terlalu lama, jadi baru mengalami generasi yang se-alfa, kemudian sebelumnya, sebelum alfa itu apa ya? Apa Pak Saiful? Ya, Dancing. oh ya, ya, alfa. Nah, sekarang generasinya alfa ya. Generasi alfa itu yang lahir antara setelah tahun 2010-an ke sini ya. Eh, eh. Dan mereka itu lahir, anak-anak yang lahir di mana lahir terus berada di perkembangan teknologi yang sangat masif. Bahkan mulai dari bayi ya, bukan bayi ya, dari batita mungkin ya, itu sudah diperkenalkan dengan gadget, dengan handphone. Jadi sudah di mereka sudah tahu dari semenjak kecil. Nah, hal itu hal itu yang menjadi bahan pertimbangan kita sebagai guru, bahwa anak didik kita itu sangat dekat dengan hal-hal yang berbau dengan teknologi. Nah, bagaimana kita sebagai seorang guru tentunya harus mengikuti perkembangan zaman tersebut. Jangan sampai kita
terpaku misalnya ya. Em, yang penting saya sudah mengajar, yang penting saya sudah mentransferkan ilmu ya dengan dengan mohon maaf dengan hanya memanfaatkan textbook saja, kemudian tanpa menggunakan platform-platform yang terkini ya. Nah, itu mungkin bukan mungkin ya, pasti akan membuat kejenuhan di kelas kita. Barangkali ada celetukan siswa kita, Bu Guru, bosen. Nah, hal ini bagaimana supaya mereka tidak bosan? Karena kalau anak sudah bosan, pasti dia akan ngeblok, ngeblok di apa ya di pikirannya ya. Ah, males belajarnya, bosan gini-gini. Nah, mungkin dengan pembelajaran yang menyenangkan itu akan lebih lebih efektif ya dalam hal kondisi pembelajaran di kelas maupun nantinya yang akan menjadi tujuan kita yaitu meningkatkan hasil belajar peserta didik. Nah, sekarang saya akan lanjut kepada tahapan pembuatan konten edukatif. Bapak Ibu, untuk konten edukatif itu ada banyak sekali macamnya ya. Saya yakin Bapak Ibu sudah mengenalnya. Konten edukatif itu mulai dari yang sangat dekat dengan kita, apalagi kita sudah melewati loncatan ya. Kalau menurut saya bukan loncatan lagi ya, apa mungkin ya? Lompatan yang sangat jauh ya dari sebelum pandemi sampai dengan sekarang ini luar biasa. Nah, itu video pembelajaran itu termasuk dengan konten edukatif. Kemudian MPI yang tadi disampaikan oleh Ibu Fitia, kemudian Pak Adit, di dalamnya ada AI, ada AR, nah ada segala macam. Bahkan yang hanya dengan printan poster itu juga termasuk konten edukatif. Nah, tinggal bagaimana kita mengimplementasikannya dengan situasi yang ada di kelasnya Bapak Ibu masing-masing. Di sini membuat konten edukatif itu adalah berangkat dari problem atau masalah. Tentu saja saya sangat yakin kita sebagai guru pasti ya memiliki masalah di dalam kelas kita. Saya sendiri saja eh, ada tentunya masalahnya. Masalah itu bukan berarti kita membuat kita, aduh, males ya kok gini-gini banget gini. Nah, jangan Bapak Ibu. Masalah itu jadikan kita sebagai sebagai hal untuk merefleksi diri. Kenapa ini terjadi? Misalnya, kenapa murid saya sudah saya berikan remedial teaching ya, sudah saya berikan, sudah saya pandu. Kok kenapa setelah diulang-ulang dia belum mudeng-mudeng ya, belum paham-paham ya. Nah, mungkin ada hal yang belum Bapak Ibu coba untuk lakukan. Misalnya dalam hal pembelajaran yang di dalamnya itu dekat dengan murid-murid kita. Seperti itu tadi, memanfaatkan teknologi. Nah, mungkin arahnya ke situ. Oh, barangkali saat menggunakan quizzes atau saat menggunakan word wall ya, anak-anak menjadi lebih lebih bersemangat dalam belajar. Suka dia kalau mengerjakan soal dikemas dengan bermain game. Kalau murid saya suka sekali gitu. Nah, kalau sudah ada problemnya, nanti kita akan mencari bagaimana untuk memecahkan problem tersebut. Kita cari. Nah, di sini sangat dibutuhkan dengan eh, kompetensi-kompetensi yang mendukung Bapak Ibu. Jadi, apabila ada webinar seperti ini, itu sangat baik ya Bapak Ibu ya. Kita bisa mencari bahkan inspirasi atau mendapatkan tambahan pengetahuan yang lain, seperti itu. Terus kemudian setelah kita memiliki kompetensi-kompetensi, oh kita sudah terbiasa melakukan ini. Nah, atau kita mungkin dari berdiskusi ya dengan rekan sejawat ya. Nah, itu juga bisa untuk memecahkan masalah itu. Kemudian dari situ dapatlah kita ide. Di sini dapat ide. Bagaimana nih?
untuk memecahkan masalah itu. Karena kalau kita hanya berkutat dengan masalah, kita hanya kalau bahasa Jawanya itu bersulak ya. Kita hanya aduh gini 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 hanya curhat ke sana ke sini. Muridku kok gini banget ya. Nah, tapi kita tidak refleksi diri. Apa sih yang salah dari aku ya? Kok kenapa muridku dia kok nggak semangat gitu. Nah, kita perlu nih juga perlu refleksi diri ya Bapak Ibu ya. Kemudian what to do. Nah, apa yang harus dilakukan nih? Ternyata harus buat em, presentasi yang menarik nih. Oh, materi ini ternyata harusnya pakai video. Oh, ini misalnya harusnya pakai praktek dengan lab maya misalnya ya. Saat ini kan tidak harus dengan yang bisa kita pegang ya, dengan bantuan lab maya pun bisa. Begitu. Nah, ya, mohon maaf ya Bapak Ibu, sengaja memang presentasi presentasi saya itu hanya judul judul gambar, karena supaya apa ya, yang lain nggak bosen gitu, supaya Bapak Ibu itu juga menebak-nebak. Coba Bapak Ibu mungkin bisa komen di kolom chat, ini maksudnya apa ya? Kok ada dua gambar nih? Ada satu gambar em, gunung meletus, terus kemudian sebelahnya lagi ada gambar seperti angin tornado. Ini maksudnya apa dengan gambar ini? Mungkin ada yang mau jawab, Bapak Ibu, di kolom chat. Oke, baik. Mungkin saya jelaskan saja ya, supaya menyingkat waktu. Ya, Bapak Ibu, ini maksudnya adalah em, saat kita membuat MPI misalnya, atau hal yang lain ya, yang berhubungan dengan konten, kita juga harus melihat sekeliling kita, kondisi alam kita. Ya, misalnya yang berhubungan dengan suatu materi ya. Kenapa ada gunung meletus? Kita yang tinggalnya di Cilacap ya, kalau kita tanya dengan murid kita, nah, pernah nggak kamu lihat gunung meletus gitu ya? Pasti jawabannya nggak pernah, Bu. Atau pernah tapi di TV gitu misalnya ya. Ya, oke. Berarti kan mereka karena tinggalnya di pesisir, nah itu merupakan masalah. Mungkin kita harus menampilkan atau mewujudkan bagaimana sih simulasi gunung meletus itu gitu, supaya pembelajaran itu menyenangkan, tidak hanya textbook baca begitu. Atau mungkin barangkali dengan angin tornado. Nah, kita nggak bisa angin tornado tuh seperti ini. Nah, anak-anak itu butuh visualisasi, Bapak Ibu ya. Butuh visualisasi untuk itu. Tidak hanya dengan ceramah, pembelajaran konvensional, seperti itu. Jadi kita butuh untuk menampilkan ya materi apapun yang tidak dekat dengan mereka. Jadi kita dekatkan. Beda halnya kalau kita tanya dengan anak-anak ya yang misalnya daerah tinggalnya di dekat di Jogja, di sana kan ada gunung ya. Nah, kita tanya di sana, pernah lihat ini? Ya, kita nggak usah tanya, mereka pasti apa merasakannya gitu. Kemudian, nah, ada gambar lagi Bapak Ibu. Ini ada dua gambar critical thinking. Tahu ya Bapak Ibu ya, berpikir kritis. Berpikir kritis itu saat ini masuk ke dimensi Pancasila. Jadi ini memang sangat penting Bapak Ibu ya. Berpikir kritis ya. Dengan konten pembelajaran, sebaiknya kita buat konten itu ya membuat anak-anak itu dapat berpikir kritis. Jadi contohnya misal membuat MPI itu jangan kita apa namanya? Jangan kita langsung berikan semuanya, ada jawabannya, ada soalnya, atau jangan terlalu padat isinya, begitu ya. Jadi akan muncul muncul mungkin pertanyaan-pertanyaan ke siswanya, begitu. Kayak misalnya sebuah konten pun tidak harus sebenarnya tidak harus yang kita buat mesti dengan waktu yang lama ya. Misalnya ini contoh saja. Misalnya di MPI kita itu ada gambar seperti ini. Misalnya ini kan gambar organ manusia ya. Nah, organ manusia ini, bagaimana gambar ini dapat memunculkan critical thinking anak-anak. Nah, yang mungkin ditambahkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang bisa
memantik mereka untuk berpikir kritis. Misalnya ada pertanyaan, di antara organ-organ ini ya, organ-organ ini anak-anak coba kira-kira manusia itu akan tidak bisa bertahan hidup apabila tidak memiliki organ apa, misalnya gitu. Mereka akan, pasti mereka akan berpikir sejenak, apa ya, apa ya, gitu, mungkin ya. Atau menampilkan gambar, di sini ada tumbuhan ya, ada tumbuhan di sini, kemudian ada, nah, kalau dulu zaman saya sekolah saat tentu saja dulu banget belum teknologi belum seperti sekarang ya. Handphone aja dulu masih handphone Nokia. Nokia berapa ya? 3315 ya, Pak. Ya, kalau dulu itu hanya silahkan buka LKS halaman 15. Dibaca ya. Itu em, apa namanya? Em, bagian-bagian tumbuhan, kemudian hafalkan. Nah, sekarang udah nggak zamannya kayak gitu, Bapak Ibu ya. Kita harus lebih kreatif lagi. Karena sekarang kita bisa memanfaatkan berbagai macam platform teknologi untuk menampilkan bagian-bagian tumbuhan. Tanpa kita harus membayar, kita bisa gratis. Nah, triknya apa? Kita harus sering-sering, misalnya mencari pengetahuan ya, ilmu ya, tentang info-info em, terkini tentang platform yang sedang kekinian. Terus kemudian, nah ini ini itu ya dekat banget nih, dekat banget dengan kita. Saya ingat banget kalau kalau pelajaran ini tuh tata surya disuruh menghafalkan, hafalkan planet-planet di tata surya semuanya, urutkan, tidak boleh ada yang ketukar-tukar. Nah, kadang kita meminta anak kita untuk menghafalkan. Nah, ini Bapak Ibu, anak itu hafal ataukah anak itu paham? Kalau hafal biasanya akan cepat lupa, tapi beda kalau paham. Kalau paham dia insya Allah akan terus ingat seperti itu. Bagaimana untuk membuat mereka paham? Nah, ini mungkin butuh trik ya, butuh trik. Nah, terus kemudian setelah kita dapatkan, setelah kita menjumpai masalah, kemudian kita mendapatkan ide bagaimana harus melakukannya. Nah, kita akan mengeksekusi ide itu butuh persiapan ya Bapak Ibu ya, butuh persiapan. Persiapan em, untuk membuat sebuah media itu kan tidak harus sekarang kita sangat dimudahkan ya oleh em, oleh Mas Menteri ya yang sudah digantikan oleh menteri yang baru ya dengan segala berbagai macam kemudahan platform yang ada dengan memanfaatkan belajar ID saat ini melalui Canva ya. Semuanya bisa mengakses Canva, semua dimudahkan dengan Canva, bahkan saat ini membuat EPI pun bisa dengan Canva. Nah, itu manfaatkanlah semuanya Bapak Ibu. Jadi kita mengikuti perkembangan zaman. Kalau misalnya ingin membuatnya dengan, kalau Canva kan harus online ya, ada bisa membuat dengan offline, bisa dengan aplikasi yang terinstal di laptop, misalnya Articulate, misalnya SAC, dan sebagainya. Nah, itu butuh prepare kalau membuat yang offline, aset-asetnya kita harus cari dulu, kita download dulu, kita simpan dulu, ya. Ya, begitu. Kecuali kalau membuat di Canva, kita tinggal pilih, 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 pilih. Tapi kalau membuatnya di offline, harus download, 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 gitu. Nah, nah, Bapak Ibu, kalau sudah dibuat ya, kalau sudah dibuat EPI-nya atau sudah dibuat video pembelajaran yang berhubungan dengan konten, jangan takut untuk, ini kontenku bagus nggak ya? Ini udah bagus, udah bener apa belum? Nggak apa-apa. Semuanya berawal dari hal yang biasa saja, tapi akan semakin baik kalau
kita terus mencoba. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya punya channel YouTube, punya video pembelajaran, upload saja. Upload. Bikin apa? Upload saja ya. Karena di situ kan nanti ada umpan balik. Misalnya dari umpan balik itu nanti bisa menjadi refleksi untuk kita. Oh, ternyata masih kurang ini nih, masih kurang ini nih gitu. Sama halnya dengan saya. Saya dulu masa pandemi ya, mungkin Bapak Ibu semua di sini pasti pernah membuat video pembelajaran. Saya pun dulu awalnya itu membuat video pembelajaran hanya dengan PowerPoint. Heeh, karena belum tahu yang seperti sekarang ini. Gitu. Dari awalnya animasinya gadget-gadget ya ibaratnya ya, sampai sekarang alhamdulillah sudah lebih lebih smooth. Terus kemudian karena seringnya dan konsistennya upload di YouTube, terus kemudian akhirnya YouTube pun berkembang. Saat ini mungkin sharing saja ya, bukan gimana-gimana. Saat ini alhamdulillah sudah 21.000, 21.000, 21,1 ribu. Ya, sepertinya segitu. Ya, kalau namanya jadi dot pintar ya. Mungkin Bapak Ibu bisa kalau apa iya sih bisa di search di aplikasi YouTube-nya jadi dot pintar itu nanti. Itu channel saya. Oke, ini Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu tidak apa ya, misalnya saat ini kan sudah mulai padat sekali ya pekerjaan ya Bapak Ibu ya. SD sudah banyak yang full day pulang sampai sore, mungkin terus di rumah sudah capek, sudah lelah. Nah, mungkin em, tidak ada waktu atau kesusahan untuk mencari waktu membuat sebuah konten sendiri, dapat memanfaatkan konten yang sudah ada. Karena luar biasa ya. Kita sebenarnya sudah diberikan banyak kemudahan. Tinggal bagaimana kita, apakah kita bisa memanfaatkannya, begitu. Di sini ada mulai rumah belajar ya, yang isinya macam-macam, Bapak Ibu. Saya yakin semuanya sudah pernah buka ya, karena di situ anak-anak sangat suka ya. Belajar dengan sambil klik-klik game itu anak-anak suka gitu. Jadi dicobalah Bapak Ibu. Ada edu game, permainan interaktif ya. Kemudian ada lab maya. Nah, selain itu, selain rumah belajar, ada juga di Jawa Tengah sendiri ada Jateng Pintar. Jateng Pintar itu website miliknya BPTIK. Jadi Bapak Ibu juga bisa lihat di situ. Kalau di Jateng Pintar itu kontributornya Bapak Ibu bisa menjadi kontributor di situ. Gitu. Nanti saya tunjukkan. Saya juga termasuk pernah mencoba menjadi kontributor di situ. Ini salah satu yang saya sematkan atau saya di Jateng Pintar. Ini masih terlihat nggak ya Pak ya? Saya ganti slide. Masih terlihat nggak Pak? Bisa, bisa. Oh, bisa, bisa. Oke, kita coba. Oke, tadi sudah. Terus semoga koneksi saya bagus, jadinya tidak terlalu loading lama ya. Ya, ini Jateng Pintar, misalnya contoh. Hmm, nah, ini yang pernah saya daftarkan di sini menjadi kontributor. MPI, sebenarnya saya buat dengan Articulate Storyline. MPI ini tentang materinya energi alternatif. Karena ini basisnya web, kita bisa tinggal nge-share saja ke anak-anak. Jadi anak-anak tinggal bisa mengerjakannya. Kita untuk belajar. Ya. Untuk di rumah, anak-anak akan lebih appreciate ya. Kalau oh ini yang buat diriku sendiri gitu. Mbak MPI biasanya ada petunjuk-petunjuknya ya Bapak Ibu ya. Ada petunjuk. Tidak akan terlalu dalam. Ini saya masih tahap belajar ya. Jadi kalau kelihatan tidak apa ya, tidak siap, mohon maaf ya. Pak Saiful. Ya, dalamnya ada materi, ada kompetensi, profil pengembang, latihan dan sebagainya.
Nanti ini akan lebih detail disampaikan oleh eh, Pak Saiful, mungkin triknya untuk membuat MPI dan Ibu Kemala. Ini saya tutup dulu. Bukan yang ini, yang mana tadi? Satu kok nggak kelihatan. Ya, di penghujung ya Bapak Ibu, terima kasih. Ini saya membuat itu tadi berdasarkan sumber Bapak Ibu. Jadi memang kita harus banyak-banyak belajar ya. Literasi ditingkatkan lagi, kita harus banyak mencari ilmu seperti itu. Baik, sepertinya saya cukupkan. Terima kasih atas waktu yang